Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Saya Dimas Trimartono, NPM 06 2019 1074146, jurusan Informatika Malam. Saya akan mempresentasikan eh, soal pendahuluan modul 2. Oke, langsung aja ke sini. Kita pertama buat project dulu, namanya ini NPM 07146 soal pendahuluan 2. Nah, lalu di dalam source package-nya buat package baru ada 3, entity, model, sama project. Oke. Nah, di entity nanti ada kelas aslab entity, ada daftar plug entity, mahasiswa ser entity, praktikan entity, praktikum entity. Di dalam model ada aslab model, daftar plug model, modul interface, praktikan model, lalu ada di dalam di dalam project ada main. Oke, yang pertama kita akan buat kelas mahasiswa abstract entity di dalam project entity. Nah, si mahasiswa abstract entity ini fungsinya apa? Ini buat menjadi pairnya si praktikan entity extend mahasiswa abstract entity dan pairnya si aslab. Karena praktikan sama aslab kan sama-sama mahasiswa, jadi dibuat ini kan. Oke. Di dalam mahasiswa abstract entity ada kode seperti berikut: package entity, import date, lalu ini oke, deklarasi, protected string, ada npm, password, nama, telepon, baru ada date, tanggal lahir. Nah, ini lalu dikonstruktorkan masing-masing entity, npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir. Oke, this npm sama dengan npm semua terus sampai tanggal lahir. Nah, ini panggil public mahasiswa abstract entity. Ini konstruktornya. Lalu ini ada behaviornya. Pertama get npm, lalu ini set npm, itu buat set npm, string npm, npm, get password, return password, set password juga, reset. Masing-masing ada get nama, set nama, get nomor telepon, set nomor telepon, get tanggal lahir, set tanggal lahir. Oke. Nah, setelah itu masuk ke model interface. Nah, model interface ini fungsinya apa? Ini buat si pairnya praktikan model, praktikan model, implement model interface, sama aslab model, implement kan ke model interface. Setelah itu kita buat class aslab entity. Aslab entity, nah ini di dalam aslab entity ada ini, dia extend ke mahasiswa abstract entity tadi. Nah, ini di versi lagi laboratorium string. Oke, ini manggil lagi ke aslab entity. Nah, lalu ini dikonstruktorkan pakai super kan. Nah, super ini apa? Super itu untuk manggil super class yang ada di pairnya. Oke. Untuk mengakses metode yang ada di pairnya. Nah, ini dikonstruktorkan. Nah, ini ada override. Override itu fungsinya untuk kalau misalnya jadi bisa membuat behavior
di child yang nggak ada di pairnya, jadi memang override. Jadi memodifikasi child tanpa mengubah pairnya gitu. Yang di override adalah get npm. Nah ini return npm. Nah ini di dalamnya ada string get laboratorium. Nah, ini set laboratorium, string laboratorium. Oke, get laboratorium, set laboratorium. Nah di mahasiswa abstract entity tadi nggak ada kan, di override di aslab entity. Setelah membuat aslab entity, kita membuat aslab model. Nah, di dalam aslab model ini ada package model, import aslab entity tadi, entity.aslab entity. Nah, entity.aslab entity ini karena dia masuk ke package entity. Setelah itu Java simple date format sama array list. Nah ini public class. Nah aslab ini implement ke model interface. Nah ini baru dibuat array listnya dari aslab entity tadi. Saya kasih nama aslab entity array list. Nah lalu ada ini public buat array list baru, aslab entity new array list. Nah ini public void insert aslab into aslab, insert aslab ke aslab entity aslab. Nah aslab entity dot add aslab. Oke. Nah ini ada view for aslab entity 0146 aslab entity sampai array listnya. Jadi ini mengurangi sejumlah array listnya aslab tadi. Mencetak npm-nya, nama, password, nomor telepon, dan ini date, tanggal lahirnya. Oke. Setelah itu ini ada lagi behavior check data, npm sama password parameternya. Oke. Nah ini loop 0, ini buat parameter peruangannya. Nah ini sama juga for-nya untuk mengulangi sejumlah array list tadi. Nah jika aslab entity npm-nya sama dengan sama dengan npm yang diinputkan user tadi, dan aslab entity passwordnya sama dengan password, jika npm dan passwordnya sesuai, break, maka dia return rootnya langsung masuk ke sini. Nah jika tidak, loop plus plus dia akan mengulangi. Nah ini public aslab entity show data aslab, ini untuk menampilkan data aslab index. Nah ini return aslab entity get index. Oke. Setelah itu praktikan entity, entity 0146. Oke, ini masuk ke package entity. Nah, si praktikan entity tadi extend ke mahasiswa abstract entity. Nah ini deklarasi lagi sekelas. Nah ini di konstruktorkan lagi. Nah super kan tadi manggil ke parentnya tadi, npm password nama nomor sama lahir. This dot class sama dengan kelas. Oke. Mahasiswa tadi. Nah ini di override lagi kan, tadi kan gak ada kelas tuh. Di override lagi get npm, get kelas, set kelas.
Nah, nanti get class ini nggak ada di pairnya, di write. Get npm nya juga. Tekan npm nya. Nah, setelah itu masuk ke praktikan model. Praktikan model 0.146 ini dia implement sama seperti asal model tadi, implement ke model interface. Nah, buat rilis lagi, rilisnya dikasih nama ini praktikan entity release, public praktikan model. Nah, ini buat rilis baru. Nah, ini ada public void insert behaviornya, praktikan entity 076, praktikan entity. Ini untuk menambah praktikan ke praktikan entity. Oke, nah ini ada view, itu untuk menampilkan data praktikan. Nah, ini for praktikan entity 076, praktikan entity sampai dengan praktikan entity release, mengulangi sejumlah rilisnya. Nah, itu ditampilkan. npm nya praktikan entity.get npm, lalu namanya, password, sampai tanggal lahir. Setelah itu ini ada lagi cek data, parameternya ada npm sama password. Nah, integer loop sama dengan 0. Nah, ini while praktikan ini release get loop, get npm sama equals sama dengan npm, dan praktikan entity release get loop, get passwordnya sama dengan password, maka loop plus ya kan. Nah, jika enggak, sudah selesai, maka ini di return. Nah, masuk ke lagi praktikan entity 696, get praktikan entity release integer index. Ini buat ngambil indeksnya praktikan entity release. Nah, di return praktikan entity release .get index. Nah, setelah itu buat praktikum entity. Praktikum entity ini isinya cuma ini, isinya string nama di macam-macam praktikum yang ada, PBOS sama Pedro. Lalu ada periodenya juga. Setelah membuat praktikum entity, kita membuat daftar part model, daftar part entity dulu. Daftar part entity, nah ini dalamnya ini di private praktikan entity 07146, perhatikan. Nah, ini private booleannya is verified, ini untuk ngecek apakah itu diverifikasi. Private integer index praktikum yang tadi kita buat indeksnya praktikum. Public daftar part entity ini dikonstruktorkan, practice praktikan sama non praktikan, is verified this index praktikum. Di dalamnya ada behavior get praktikan. Nah, ini mereturn praktikan, set praktikan, this praktikan sama dengan praktikan. Boolean is verified, nah return is verified, set verified sama boolean verified is verified sama dengan verified. Get index prak, nah ini di return index praktikum. Set index prak,
this indeks praktikum sama dengan indeks prak. Setelah daftar entity kita buat, selanjutnya buat ke daftar prak model. Daftar prak model. Import entity daftar prak entity 07146. Oke, kita import daftar prak entity yang tadi udah buat sama praktikum entity. Java type exception. Oke, kita import Java simple date sama release. Nah, ini rilis dari daftar prak entity 07146. Saya kasih nama daftar prak release. Nah, ini daftar prak model, kita buat rilis baru dari daftar prak entity. Nah, di dalamnya ada behavior ini, insert data daftar prak entity 076 daftar prak. Nah, ini daftar entity add daftar prak. Jadi untuk menambah daftar prak. Nah, ini public release daftar prak entity. Di daftar rilisnya daftar prak entity, get daftar. Nah, ini fungsinya behaviornya get daftar prak entity, get daftar prak release, return daftar prak release. Nah, ini view untuk menampilkan ini for daftar prak entity daftar prak release. Ini sejumlah rilisnya daftar prak release. Mencetak ini npm nya praktikan daftar prak get praktikan get npm, namanya, password, nomor telepon, tanggal lahir, sampai is verified. Nah, ini untuk is verified-nya diuji di sini. Daftar prak is verified sama dengan false, berarti dia belum diverifikasi. Bolehnya tadi yang kita buat, maka dicetak belum diverifikasi admin. Nah, jika selain itu maka telah diverifikasi, cetak telah diverifikasi. Nah, sudah selesai. Lalu ini ada cek data. Cek data parameternya npm sama password. Integer loop perulangannya 0. Nah, jika daftar prak aliris .size itu untuk mengambil banyak jumlahnya daftar prak aliris sama dengan 0, berarti kan nggak ada data kosong, loop dijadikan -1. Jika selain itu berarti kan ada data, dibuat perulangan i sama dengan 0, array mulai dari 0, i kurang dari daftar prak aliris.size sejumlah rilisnya daftar prak rilis, lalu i++. Nah, di dalam for diuji lagi daftar prak aliris.get praktikan.get npm nya sih. npm nya si perhatikan ini jika sama dengan npm yang diinputkan tadi, maka loop sama dengan i, dipraktikan ke i. Setelah itu dia break, else loop -2. Nah, setelah itu return loopnya tadi. Setelah view cek data selesai, ini show daftar prak integer index untuk return daftar prak aliris.get index. Lalu public void update is verified tadi untuk mengupdate verifikasinya. Perhatikan ada index daftar prak entity, ini daftar prak entity.
daftar entity.set.index total. Nah, ini daftar proc entity. Oke, setelah selesai masuk kita buat kelas main. Main masuk package project. Nah, lalu diimport yang diperlukan slab entity, practicum entity. Lalu ini saya import semuanya aja. Bintang. Import juga symbol date format, date sama scanner. Oke. Nah, ini public class main, private static slab model. Nah, ini buat objek baru. Terus saya kasih nama aslab model. Dari aslab model nanti 146. Scannernya saya kasih nama input. Oke, new scanner system.in. Buat objek baru dari praktikan model 07146 saya kasih nama perhatikan model. Nah, buat objek baru dari daftar prak model 07146 saya kasih nama daftar prak model. Private static integer build prak ini untuk pilih nanti saya jelaskan. Ada static integer, cek praktikan sama cek slab. Nah, ini masuk ke mainnya string rgs, loop sama dengan 0 untuk perulangan. Nah, manggil data slab. Data slab ini apa? Static void data slab string. Nah, ini data slab ada di sini semua. Ada npm, ada password, nama, node slab dan sampai laboratoriumnya. Nah, ini dibuat perulangan yang dari npm aslab.length. Nah, ini sejumlah npm aslab dikurangi 1 2 3 4 5 6 7, berarti i kurang dari 7 i plus. Nah, ini aslab model kita insert kita insert aslab yang tadi kita buat di aslab entity. Nah, kita masukkan semuanya di situ, sejumlah perulangan tadi, berarti semua data aslabnya kita masukkan ke situ semua. Nah, setelah dimasukkan do, nah, integer pilih sama dengan 0. Nah, ini mencetak pilihannya. Ini ada 1 login, 2 daftar, 0 stop. Nah, baru masukkan pilihan Anda. Nah, pilih sama dengan input next integer. Nah, ini diuji, if pilih sama dengan 1, pilih login sama dengan 0. Lalu mencetak ini system out login aslab atau 2 login praktikan, baru dipilih. Nah, pilih loginnya kita input. Nah, jika 1 maka manggil login admin. Login admin itu apa? Ini print npm, lalu kita input sama passwordnya. Nah, ini cek aslab sama dengan aslab model cek data npm password. Lalu system out print selamat datang. Nah, ini untuk menampilkan nama, jadi Anda adminnya. Jika Anda aslab, ini masuk ke sini nanti menampilkan nama aslab sesuai dengan login yang tadi npm sama passwordnya. Baru praktikan model.view, baru update is verified-nya tadi. Nah, update is verified itu apa? Ini di bawahnya ada. Nah, kita sebagai admin bisa mengupdate verifikasi praktikan. Pertama, sistem akan menampilkan npm praktikan, kita akan input di sini. Nah, baru string npm sama dengan input next. Nah, ini integer index sama dengan daftar praktikan model cek data npm. Dan npm kita masukkan di sini.
nol. Nah, kenapa nol? Tadi kan password npm sama passwordnya buat nol aja. Nah, ini daftar prak model update is verified index new daftar prak entity. Kita buat new update baru daftar prak entity. Kita masukkan build prak, praktikan model, get praktikan entity release, indeksnya kita buat true. Oke, berarti is verified-nya jadi true. Yang awalnya jadi dari not verified, belum diverifikasi, sekarang sudah verified karena masuk ke is verified tadi. Oke, pilihan login admin sudah. Nah, ini pilihan login itu login sebagai praktikan. Nah, di dalam login itu ada apa? Behavior login. Nah, kita inputkan npm sama password. Nah, setelah itu dicek data npm sama passwordnya di praktikan model. Ambil data tadi. Oke, system out print in. Get praktikan entity release, cek praktikan get nama. Ini untuk mengambil oke, selamat datang siapa, namanya siapa sesuai dengan npm sama password yang diinputkan tadi. Lalu ini ada integer, cek praktikum daftar. Nah, ini untuk mengecek praktikum kita, praktikum sih praktikan. Jika cek praktikumnya -1, jadi kan awalnya kita deklarasikan lalu inisialisasi -1 kan. Kalau misalnya dia masih -1, berarti dia si praktikan belum daftar praktikum apapun. Jadi dicetak belum daftar praktikum, lalu masuk ke daftar prak. Langsung masuk ke daftar prak. Di daftar prak itu ada apa? Nih. Kita bisa pilih praktikum. For integer i sama dengan 0, perulangan i kurang dari praktikum entity. Nama length, ambil banyaknya datanya praktikum entity, tanya nama, lalu i plus. Nah, ini system out print i tadi plus titik, ini untuk tampilan aja, praktikum entity nama ini ditampilkan aja, ditampilkan semuanya praktikum entity. Nah, ini karena ada PPO, SO sama Petro. Oke, nah ini lalu kita bisa memilih praktikumnya, dipilih praktikum ini. Ya, dipilih praktikum. Lalu ya, ini pilprak input next integer. Nah, masukkan di sini daftar prak model insert data daftar prak. Kita ini daftar praktikum. Insert data daftar prak new. Buat lagi daftar prak entity 086 pilprak praktikan model. Get praktikan entity release, cek praktikan false. Oke. Nah, ini kenapa kok false? Karena kita ini cuma daftar aja. Berarti kan is verified-nya belum diverifikasi sama asli. Oke. Nah, jika tadi berarti jika kita sudah daftar, berarti kan cek praktikumnya nggak -1. Tampilkan ini sistem out print nama, tampilkan nama dari perhatikan
get praktikan, get nama, npm nomor telepon praktikum sama is verified-nya tadi sudah diverifikasi atau belum. Nah, oke, pilihan pertama sudah selesai. Pilihan kedua, daftar praktika. If pilih sama dengan 2, register. Nah, ini untuk mendaftar sebagai praktikan. Kita input npm, string npm input.next, input npm, nama, password, nomor telepon. Nah, ini tanggal lahir, new date, kalau kelasnya. Nah, ini baru di insert ke praktikan model .insert. New, buat lagi objek praktikan entity. Nah, ini npm pas nama, nomor, tanggal sama kelas. Oke, ini sudah register. Lalu pilihan 3, aslog model.view. Kita manggil aslog model view. Aslog model view. Nah, ini untuk menampilkan aslog entity release. Nah, ini ditampilkan di sini. Ini perulangan sejumlah aslog entity release-nya. Nah, ini untuk mencetak npm, nama, password, nomor telepon. Tapi ya, domainnya emang di pilihannya nggak ada ya. Oke, 4 nggak ada apa-apa. Else selain pilihan 1, 2, 3, 4 maka break. Oke, sudah selesai semua. Mau kita coba running. Nah, ini selamat datang di laboratorium kita. Pertama, mungkin ada daftar praktikan, kita daftar dulu praktikan. Nah, input npm mau 7146, namanya Dimas, password 7146, nomor telepon 7146, tanggal lahir 06/02/2000, kelas 4. Daftar lagi praktikan kedua yang PM2, nama 3, password 2, nomor telepon 2, tanggal lahir 02/02/2000. Nah, saya sudah inputkan 2 praktikan. Login dulu. Pertama, login praktikan 2. Nah, npm 07146, password 07146. Nah, di sini ditampilkan npm password. Nah, selamat datang Dimas. Nah, Anda belum daftar praktikum. Nah, lalu kita inputkan, kita pilih praktikum. Misalnya saya pilih 0 PBO. Nah, oke. Saya coba login lagi. Oh, salah. Nah, oke. Anda klik login Dimas. Menampilkan nama Dimas, npm, nomor telepon praktikumnya PPO is verified false. Oke, karena belum diverifikasi oleh aslab-nya. Nah, setelah itu kita login aslab 1.
Misalnya 0202. Nah, selamat datang Fadlan. Nah, di sini ditampilkan ini ada perhatikan, ada Dimas sama Tri. Nah, yang mau diverifikasi yang mana? Misalnya saya pilih Dimas. NPM-nya 07146. Inputkan NPM praktikan. Nah, sudah. Login. Praktikan. NPM-nya. Nah, selamat datang Dimas, nama Dimas, NPM 6 praktikum. Nah, is verified true. Oke. Berarti si praktikan yang bernama Dimas dengan NPM 07146 sudah diverifikasi. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.